Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Banda Fatmawati. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang apa yang bulan kemarin dialamin sama anak aku. Jadi anak aku itu waktu bulan Juni sempat terkena HMFD, hand mouth foot disease, atau yang biasa dikenal sama flu Singapura. Nah, kenapa anak aku bisa kena dan bagaimana cara aku mengatasinya dan sini dulu, dan bagaimana proses penyembuhannya, nanti aku bakal cerita di video ini. Tetapi sebelum itu aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung dan juga udah subscribe channel ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dulu. Nah, aku pengen share informasi ini karena aku pengen berbagi sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga ada yang lagi cari tentang informasi hand foot mouth disease ini atau flu Singapura ini. Jadi aku sebutnya flu Singapura aja ya. Soalnya emang kalau kita ini lebih dikenalnya dengan dengan nama flu Singapura itu. Jadi flu Singapura ini adalah penyakit tangan, kaki, dan mulut. Nah, penyakit ini tuh biasanya tanda-tandanya diawali dengan demam, terus adanya ruam-ruam di bagian tangan, kaki, selangkangan, terus biasanya di pantat sama di mulut. Di mulut tuh jadi kayak bintik-bintik merah seperti sariawan itu. Jadi berawal dari anak aku tuh waktu itu ngalamin demam yang lumayan tinggi. Terus setelah itu baru aku sama suami aku nyadar pas gantiin popok dia tuh ada ruam-ruam di bagian selangkangannya. Terus juga di mulutnya itu ada kayak bintik-bintik merah gitu. Nah, akhirnya kita memutuskan buat periksain dia ke dokter anak kan. Nah, bener waktu di dokter anak dia didiagnosa itu menderita hand foot mouth disease atau flu Singapura ini. Jadi flu Singapura ini tuh penyakit yang mudah banget menular, apalagi buat anak-anak usia yang di bawah 5 tahun. Karena mungkin sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna, jadi gampang banget tertular. Nah, waktu itu juga sempet viral kan guys di TikTok. Itu aku banyak lihat di Instagram, di TikTok banyak anak yang terkena flu Singapura ini. Walaupun sebenarnya flu Singapura ini tuh udah kayak bukan penyakit baru gitu, udah lama. Tapi sempat kemarin tuh kayak banyak yang terkena flu Singapura ini. Nah, aku juga curiga waktu itu anak aku terkenanya dari tempat bermain. Jadi dia sempat main ke kayak playground gitu. Nah, kan waktu itu main hari Minggu. Waktu itu kita main hari Minggu. Nah, di hari Rabunya itu anak aku demam panas. Rabu malam tuh demam panas. Padahal sebelumnya dia kayak lagi biasa aja, main-main biasa, masih seperti biasa. Terus hari Kamisnya aku baru bawa ke dokter. Ternyata benar dia terkena itu. Karena inkubasi dari virus HMFD ini emang 3 harian, sekitar 3 harian. Nah, apa sih yang harus kita lakuin kalau anak kita terkena flu Singapura ini? Jadi pertama itu aku bawa ke dokter. Habis itu nanti dari dokter, kalau bisa sih secepatnya dibawa ke dokter biar kita tahu cara obat. Biasa dikasih obat ya, biar kita tahu bagaimana cara menanganinya. Karena waktu itu anak aku didapat vitamin dan juga anti alergi buat penghilang gatal. Karena sebenarnya nggak ada obat khusus buat flu Singapura ini. Dokter pun bilang seperti itu. Makanya dia cuma dikasih suplemen makanan buat tambahan vitamin buat proses penyembuhannya, sama anti alergi buat ngurangin rasa gatalnya itu. Karena kan pas timbul ruamnya itu gatal, karena kan digaruk sama anak, justru nanti bakal bikin lukanya tuh jadi berbekas gitu. Nah, dari situ soal yang paling penting itu anak tuh masih tetap mau makan. Karena kalau misalkan dia lagi kena itu kan mulutnya ruam-ruam juga, itu biasanya
jadi sariawan, dan tenggorokannya kata dokter juga tuh sakit buat nelen, makanya dia harus dibanyakin vitaminnya, itu harus ada tambahan suplemen vitaminnya gitu. Nah aku juga nanti bakal kasih lihat foto-foto anak aku waktu terkena itu. Jadi dia tuh sebenarnya termasuk yang nggak banyak banget, kayak yang waktu itu aku pernah lihat di Instagram tuh sampai full apa? Oh tolong. Maaf ya guys, ini ada sedikit gangguan karena dia lagi bermain juga di sini. Jadi dia waktu itu paling banyak sih di bagian kaki, ada yang sampai besar gitu. Nanti aku bakal kasih lihat fotonya. Dan proses penyembuhannya itu sekitar 7-10 hari. Waktu itu dokter bilangnya sekitar 7-10 hari. Kalau bisa anak itu jangan dibawa keluar rumah dulu, karena takutnya nularin ke teman yang lain, karena itu tuh cepet banget penularannya kalau untuk anak di bawah 5 tahun gitu. Makanya dia waktu itu aku sempet karantina di rumah sekitar 10 hari, malah 10 hari lebih, sekitar 2 minggu kayaknya aku nggak bawa dia keluar rumah, jadi dia main di rumah aja. Oh iya tolong. Nah apakah bekas dari luka ruam-ruam itu bisa hilang? Kalau di anak aku alhamdulillah bisa hilang, udah hilang bener-bener nggak ada bekas itu selama kurang lebih 1 bulan mungkin ya, 1 bulan, dan itu aku tanpa pakai salep apapun ya. Soalnya waktu itu aku sempet sharing sama temen aku yang anaknya terkena flu Singapura juga, itu dia dikasih salep sama dokternya. Nah tapi waktu itu anak aku tuh nggak dikasih salep, jadi mungkin kayak cuma pengobatan dari dalam. Tapi aku suka pakai India lotion, jadi buat mempercepat apa ya proses regenerasi kulitnya itu, jadi yang bagian luka-lukanya itu jadi cepat hilang pas aku pakein lotion itu gitu. Nah sekarang alhamdulillah udah mulus, bahkan itu aku sempat khawatir karena di kaki bawah itu ada luka yang segede bisul segini, itu aku takut banget nggak bisa hilang. Cuman kan kalau kulit anak kan masih berganti terus tuh lebih cepat, jadi proses penyembuhannya juga lebih cepat kayak gitu. Oh iya, yang paling penting kalau anak-anak hand foot mouth disease ini, dia harus tetap mandi teman-teman. Jangan takut kalau misalkan takutnya kalau terkena air jadi makin banyak kayak cacar kayak gitu. Justru itu harus dimandiin karena biar nggak menimbulkan bakteri dan ini baru gitu. Pokoknya kata dokter sih harus tetap mandi. Cuman pas ngelap pakai handuknya itu harus dengan lembut dan pelan-pelan, takutnya soalnya jadi sakit gitu kalau kita tusuknya terlalu kencang gitu. Nah sekian video dari aku, jadi tips dari aku buat teman-teman kalau misalkan teman-teman anaknya mengalami gejala-gejala yang sama seperti anak aku tadi. Yang pertama, jangan panik, harus tetap tenang walaupun mungkin ada rasa khawatir atau aduh kenapa nih gini-gini. Aku juga soalnya waktu itu sempat ngalamin kayak gitu, tapi kalau misalkan kita panik justru nggak akan menyelesaikan masalah. Kita harus tetap tenang dan berpikir positif. Nah yang kedua, kalau bisa segera dibawa ke dokter biar dapat penanganan yang tepat, karena kan kalau gejala demam itu kan sebenarnya awal tanda adanya sesuatu yang tidak beres gitu di tubuh anak, diikuti dengan gejala ruam dan ada mungkin beberapa penyakit yang gejalanya sama, cuman kan buat lebih pastinya itu mending kita bawa ke dokter, jadi biar tahu bagaimana cara menanganinya, terus obatnya apa gitu, nanti bisa disarankan oleh dokter. Nah begitu, mungkin sekian aja informasi dari aku, semoga bermanfaat dan juga membantu teman-teman. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa, dadah. Dadah Asa. Dadah Asa. Dadah. Kenapa Asa?